Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yunus pasal yang pertama sampai yang keempat, dengan tema cara Tuhan menegur. Di antara semua nabi di Alkitab, Yunus terbilang cukup unik. Mengapa demikian? Walaupun beberapa nabi menyampaikan nubuat tentang bangsa-bangsa lain seperti Yesaya dan Yeremia, hanya Yunus yang diutus langsung ke negeri asing untuk menyampaikan pesan Tuhan. Walaupun beberapa nabi sempat berbantah-bantah dengan Tuhan pada awal pengutusan mereka, seperti Musa dan Yeremia, hanya Yunus yang langsung melarikan diri dari panggilan Allah. Tidak heran ketika Yunus menjadi salah satu cerita paling populer dalam Perjanjian Lama. Pasal pertama dari kitab Yunus mengisahkan tentang kedaulatan Allah. Apa yang Dia rencanakan pasti akan terlaksana. Kehendaknya tidak dapat dibelokkan oleh siapapun juga dan dimanapun juga. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang kekaguman pemazmur pada Tuhan. Yunus adalah seorang nabi. Tuhan memerintahkan dia untuk memperingatkan orang-orang Niniwe bahwa kota mereka akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. Yunus diutus Tuhan secara khusus untuk memberikan penghukuman Tuhan kepada orang-orang Niniwe atas kejahatan mereka. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, yang terdapat pada Yunus pasal yang 1 ayat yang kedua. Niniwe adalah pusat kerajaan Asyur yang didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa. Kota Niniwe terletak di tepi timur sungai Tigris dan sekarang tepatnya berada di wilayah kota Mosul, negara Irak. Arti nama Yunus adalah merpati. Zaman dahulu burung merpati sering kali dipakai untuk menyampaikan berita melalui surat yang diikatkan pada kakinya. Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas orang-orang Niniwe jika mereka tidak bertobat. Bagaimana respon Yunus atas panggilan untuk menjadi saksi Tuhan di kota Niniwe? Yang pertama, Yunus lari dari panggilan Tuhan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, yang terdapat pada Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dampak apa dari pelarian Yunus atas panggilan Allah? Yang pertama, perencanaan Yunus gagal, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus mengalami masalah. Yunus menjadi sumber masalah bagi orang lain. Doa pengakuan Yunus menyelamatkan dari hukuman Tuhan. Yunus pergi memberitakan penghukuman pada orang-orang Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yang dapat pada Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Selanjutnya, tahu salah, tetap nekat. Pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan, sahutlah kepada mereka, angkatlah tangan, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut menjadikan reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu.
Yunus diutus untuk menegur dosa mereka. Yunus menolak, tapi ia tidak mampu membantah dengan Tuhan seperti Musa dan Yeremia. Ada banyak alasan yang mungkin dipikirkan oleh Yunus. Dia mungkin merasa percuma, sulit membayangkan bahwa bangsa yang besar dan kejam tersebut mau mendengarkan perintah Allah atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang kecil. Yunus mungkin merasa takut. Bagaimana jika penduduk kota itu bukan hanya menolak pesan yang ia sampaikan, tetapi juga menyiksa dia? Yunus merasa tidak peduli. Bangsa Israel sendiri sedang terkungkung dalam dosa dan menghadapi kemelut politis. Untuk apa dia perlu bersusah payah memperhatikan bangsa lain? Yunus mungkin tidak menginginkan pertobatan mereka. Bukankah mereka bangsa yang kejam dan layak dihukum? Ucapan Yunus di akhir kalimat ini menunjukkan bahwa alasan terakhir adalah yang paling tepat. Dia memahami belas kasihan dan kemurahan Tuhan atas orang-orang berdosa. Dia yakin bahwa penduduk Niniwe akan bertobat apabila mendengarkan teguran dari Tuhan ini yang tidak dikehendaki oleh Yunus. Nasionalisme yang picik, rasisme yang terselubung, dan kemarahan terhadap kesadisan bangsa Asyur membuat Yunus menolak panggilan Tuhan. Kebesaran Niniwe bukan hanya pada kota, melainkan pada dosa mereka. Mengapa demikian? Karena Niniwe memang punya cerita sangar dan mengerikan. Di Niniwe, tawanan perang diperlakukan seperti binatang tanpa nilai. Perempuan hamil misalnya dibelah dua dengan pedang. Penyiksaan bagi orang asing berlangsung di mana-mana. Pendek kata, orang Niniwe berlaku keji pada orang asing. Sungguh masuk akal jika Yunus menolak panggilan Tuhan. Walau secara tidak terbuka, kepergiannya ke Tarsis membuktikan pembangkangannya. Yunus berani menentang Tuhan. Yunus mengabaikan perintah ilahi dan berbalik arah ke jalan lain. Yunus mengikuti pertimbangan akal budinya. Di sini kita melihat dua kutub yang berseberangan. Perintah Tuhan sepertinya kurang menyenangkan jika dijalankan. Pertimbangan akal budi lebih menjanjikan dan nikmat. Sisi kemanusiaan kita tentu berpihak pada kebutuhan tubuh. Yunus berpikir dan berlaku demikian. Apa yang menimpa Yunus menjadi godaan bagi kita. Kini hampir setiap hari kita berhadapan dengan dua pertimbangan, akal budi dan firman Tuhan. Mengikuti pertimbangan akal budi sebenarnya baik. Bukankah tubuh ini pun menuntut diperlakukan dengan adil? Saat lapar, tubuh menuntut makanan. Saat terluka, tubuh meringis minta diobati. Tubuh ini kurang berkompromi dengan penderitaan. Ke Niniwe itu penderitaan. Penduduknya selalu digambarkan sebagai manusia tanpa hati nurani, bengis, kejam, berpikir dan bertindak tidak manusiawi. Yunus tentu saja terguncang pikirannya, limbung, hatinya merana. Yunus mengumpulkan keberaniannya dan pada akhirnya memutuskan lari dari hadapan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menegur? Dalam alunan gelombang yang kecil, membesar dan pecah menjadi ombak, Tuhan berupaya menyadarkan Yunus atas kekeliruannya. Upaya itu tidak membuahkan hasil karena Yunus hanyut dalam tidurnya. Pada akhirnya, apa boleh buat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Kapal pun tergoncang. Semua penghuni kapal nyaris tewas. Di puncak terpaan angin yang kian menjadi-jadi, Yunus menyerah dan berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut." Saya mengajak kita semua membaca lambat kata demi kata dalam ayat 12. Saat keselamatan banyak yang terancam, Yunus mengambil tindakan berani. "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut." Lepas dari kesalahannya, Yunus pada akhirnya berani bertanggung jawab. Sikap itu terasa langkah di abad ini.
Banyak orang lebih senang sesamanya hancur saat melihat orang lain nyaris binasa. Jarang sekali ada orang yang tampil berani seperti Yunus. Kita cenderung bersembunyi ibarat tikus. Kita cenderung diam ibarat burung hantu. Tuhan tidak menghendaki hidupmu ibarat tikus atau burung hantu. Untuk itu, ada alunan gelombang masalah Tuhan kirim mengingatmu. Ada saja ombak pergumulan terutus untuk membuatmu siuman. Dan jika itu belum juga menyadarkanmu, angin ribut prahara akan menerpamu. Waspadalah sebelum segalanya menjadi terlambat dan Tuhan mendambakan kita kembali kepadanya. Kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah seperti Yunus yang sedang melarikan diri dengan kapal besar menuju ke Tarsis, maka Tuhan memakai cara menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai sehingga angin kapal itu hampir-hampir hancur. Kata menurunkan juga berarti melemparkan, mencampakkan, melontarkan, dan membuang serta meniupkan angin kencang ke tengah laut. Sekalipun para pelaut terbiasa dengan angin dan badai, yakni badai yang diizinkan Tuhan untuk dapat dihadapi manusia. Sebagai seorang Kristen, seringkali Tuhan izinkan bencana datang untuk membentuk dan memurnikan umat manusia. Tuhan mengizinkannya karena Ia memiliki tujuan. Jika badai yang menimpa kapal Yunus tujuannya untuk memanggil kembali Yunus yang melarikan diri, maka bagaimana dengan bencana-bencana yang kita hadapi sekarang? Sekian untuk firman Tuhan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.